Sahabat IANN Indonesia, selama 5 tahun lamanya kita telah dibohongi oleh beberapa pihak oknum Pertamina. Saat ini sudah 9 tersangka, namun yang membuat miris ternyata rilis daripada Kejagung sendiri telah menyatakan bahwa ada pengoplosan di dalamnya. Ternyata selama ini ketika kita berharap untuk perbaikan mesin di semua jenis kendaraan kita dengan rela mengisi yang lebih mahal, tentunya adalah Pertamax, ternyata isinya juga Pertalite. Akhirnya negara pun dirugikan sebanyak 193,7 triliun rupiah. Saya telah berharap bahwa korupsi 371 triliun rupiah yang dilakukan komplotan Harvey Muiz dan kawan-kawan telah berhenti. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Kerugian negara yang diungkap Kejagung ini hanya berkisar dari waktu tahun 2023 sampai tahun 2024. Ini artinya baru setahun. Dan ada indikasi bahwa hal ini telah dilakukan sejak tahun 2018. Itu artinya kita telah dikadali oleh oknum Pertamina selama 5 tahun terakhir. Untuk itulah rasa penasaran masyarakat semakin menggebu-gebu. Akhirnya masyarakat pun turun tangan sendiri membuktikan di SPBU. Melihat sendiri bentuk dan warna perbedaan Pertalite dan Pertamax. Mari kita buktikan videonya secara bersama-sama. Meter. Ya udah cukup. Pertamax ada. Ya Pertamax ada. Sama ya. Beda. Sebelah sini pertama ya. Pertalite 200. Iya warnanya sama. Terus kita keluarin. Lagi juga. Sama nggak mas? Coba deh, lihat deh. Warnanya sama nggak? Pertama ke Pertalite. Hah? Sama ya? Sama ya? Mungkin ya, sama ya. Pertama ke Pertalite sama nih. Bosnya di mana? Sama di dalam. Bosnya ada di dalam. Pertama Pertalite benar sama pak. Ya, kita tahu betapa jengkel dan sedihnya masyarakat dibohongi selama ini. Kita bisa membayangkan di Pertalite itu berapa panjang orang mengantri. Lalu ketika kita punya tujuan yang sangat mendadak untuk buru-buru, maka pastinya kita akan mengisi Pertamax. Dan harga Pertamax dan Pertalite itu berkisar 2.000 hingga 3.000 rupiah bedanya. Untuk mengisi Pertamax dengan tujuan agar tidak antri dan juga ada perbaikan dalam mesin mereka. Ternyata semua itu adalah bohong. Padahal kalau kita berpikir gaji daripada petinggi-petinggi anak Pertamina ini mulai dari direktur, CEO dan turunannya itu tidak main-main. Karena gaji mereka mencapai hingga ratusan juta rupiah. Ternyata dibalas dengan korupsi dan kerugian negara 193 triliun rupiah. Namun kemudian Pak Prabowo sendiri selaku Presiden Republik Indonesia telah mengomentari atau memberikan statement terhadap korupsi ataupun kerugian negara yang dilakukan oleh perusahaan anak Pertamina ini. Pak, ini kan Pertamina kan yang terus Pertamax di atas ini jadi sedang ramai ya Pak, saran dari Bapak lagi diurus semua. Oke. Menteri Desa gimana Pak? Menteri Desa. Kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran mas pertama. Setelah resmi 9 orang ini dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka masih ada juga perbedaan pendapat dari Kejaksaan Agung dan DPR RI. DPR RI masih meyakini bahwa minyak Pertalite maupun Pertamax yang sampai di SPBU seluruh Indonesia belum berubah ataupun belum dioplos. Padahal nyata-nyata Kejaksaan Agung telah merilis bahwa ini ada pengoplosan di dalamnya. Maka diturunkanlah seorang otomotif yang ahli di bidang mesin, seorang influencer atau YouTuber, Kakanda Pitra, lalu menjelaskan bagaimana kerugian kita yang punya kendaraan baik mobil maupun motor ketika betul-betul ini dioplos. Karena sudah tidak sesuai lagi dengan kinerja mesin dan minyak yang dikonsumsinya. Mari kita dengarkan penjelasan dari saudara kita ini. Jika benar bahwa bensin yang kita beli di bawah kualifikasi minimal yang dipersyaratkan oleh mobil kita, maka pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Mobil itu macam-macam. Kalau mobil teknologi modern, dia sudah dilengkapi dengan knocking sensor yang dia bisa
memperlambat waktu pengapian kalau mendeteksi bensinnya itu oktannya lebih rendah, untuk menghindari gejala detonasi awal alias knocking, kritik-kritik yang sering kita dengar. Kalau di mobil baru dengan knock sensor yang masih bisa mengatasi kekurangan oktan itu, yang akan terjadi adalah tenaga berkurang, konsumsi bahan bakar bertambah. Nah, tapi kita harus ingat, dalam bahan bakar itu oktan itu hanya salah satu properties. Ada properties yang lain, ada densitas, ada viskositas, ada nilai kalornya berapa, ada aditifnya, ada deterjennya di situ. Nah, kalau misalnya ternyata yang masuk ke mesin kita tidak sesuai dengan persyaratan minimal dari mobil, itu bisa terjadi kerusakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya filter bensin menjadi semakin kotor. Kalau misalnya mobil dijanjikan bensinnya Euro 4, ternyata yang masuk bukan Euro 4, itu catalytic converter kita bisa tersumbat. Dan yang paling bahaya adalah kalau kita memasukkan bensin yang di bawah standar oktan minimal yang dipersyaratkan oleh mobil itu, dan mobil itu tidak memiliki knocking sensor, misalnya mobil yang keluaran tua gitu ya, bisa terjadi ngelitik. Ngelitik itu detonasi awal. Piston masih bergerak ke atas, yang semestinya bensin itu belum meledak, dia sudah meledak duluan karena oktannya terlalu rendah. Itu bisa menimbulkan kerusakan mesin baik secara perlahan maupun secara langsung, dan kadang-kadang biaya perbaikannya itu tidak murah. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari influencer ini, ternyata kita triple kill. Jadi kita didungu-dunguin itu sampai dengan 3 kali lipat. Pertama, kita didunguin oleh karena harganya. Mengapa? Karena sama saja kita belinya Pertamax yang hasilnya adalah Pertalite. Yang kedua, kita berharap mesin kita lebih bagus, ternyata lebih rusak karena telah dioplos. Yang ketiga, ternyata di Pertamina itu telah di markup harganya hingga 15%. Jadi yang merugikan masyarakat dan negara ini bukan hanya oplosan tadi itu, tetapi mereka juga ada markup harga hingga 15% dari impor minyak yang dilakukan Riza Khalid dan kawan-kawan. Kita sangat berharap ke depan pemerintah melakukan hal preventif yang harus ekstra untuk menjaga keuangan negara. Apalagi Pak Prabowo sekarang telah membangun dan meresmikan Danantara. Kita sangat berharap Danantara ini tidak seperti nasibnya Danantara yang ada di Malaysia, justru membangkrutkan negara. Bahkan uang yang tergabung dan terkumpul di dalamnya diduga telah dilakukan dan digunakan untuk kampanye politik atau kepentingan politik. Danantara ini kita sungguh berharap hanya kepentingan masyarakat dan kesejahteraan rakyat Indonesia ke depan. Dengan adanya Danantara ini, hasil-hasil dari semua BUMN baik dari perbankan, Pertamina, Pegadaian, dan lain sebagainya bisa terkumpul baik di Danantara dan digunakan negara ini untuk meningkatkan ekonomi masyarakat baik yang makro maupun yang mikro. I think that's all my video today. Thanks for watching my video. Success for you all and see you on top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.